Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Seperti biasanya kita bertemu lagi di kegiatan pembelajaran jarak jauh. Masih di rumah saja, tetap jaga kebersihan, sering cuci tangan dengan air yang mengalir. Semoga kalian sehat selalu dan jangan lupa mengabsen online. Baik anak-anak, sebelumnya kita baca surat Al-Fatihah. Barakatil Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi zidni ilman warzuqni. Selanjutnya silakan kalian boleh ikuti lagu wajibnya. Lagu wajib dengan judul Bhinneka Tunggal Ika. Republik Indonesia, beribu pulau berputarannya, enam satu cintanya, Bhinneka Tunggal Ika, Ika kita bersama, kita bina selama persatuan bangsa. Kesatuan jiwa Indonesia bahagia.
Selanjutnya kita akan belajar di subtema 2, pembelajaran 2. Perhatikan, ayam adalah unggas yang biasa dipelihara orang untuk diambil telurnya. Memelihara ayam diharapkan dapat memberikan penghasilan dan memenuhi kebutuhan pemeliharaannya, seperti kebutuhan telur dan dagingnya. Pernah kamu mengunjungi peternakan ayam? Ya, kalau sudah pernah, tentunya ayam-ayam di peternakan banyak dimanfaatkan dagingnya, ada juga yang dimanfaatkan telurnya. Nah, kalian masih ingat bagaimana cara perkembangbiakan ayam? Nah, berkembangbiakan ayam itu berkembang biak dengan cara bertelur atau dengan cara opipar. Di slide ini kamu akan belajar penerapan sila keempat Pancasila. Bacalah teks berikut dalam hati. Santi sangat sedih. Ayahnya baru saja bercerita bahwa penduduk setempat mengeluhkan keberadaan peternakan ayamnya. Mereka tidak tahan dengan bau yang berasal dari peternakan ayamnya. Santi bingung. Peternakan ayam Santi adalah peternakan keluarga. Usaha dari peternakan dapat menghidupi keluarga dan membiayai sekolahnya. Santi memiliki peternakan ayam petelur. Secara teratur, ia mengirimkan telur ayamnya ke pasar untuk disimpan di salah satu toko. Santi tidak mau peternakan ayamnya digusur. Ia akan berusaha agar penduduk mau menerima keberadaan peternakannya. Apapun yang terjadi, Santi akan membela keluarganya agar peternakannya tetap beroperasi. Dari teks di atas, apakah kalian memahaminya? Nah, kalau melihat cerita Santi, bahwa Santi akan mempertahankan peternakan ayam telurnya karena sebagai sumber penghasilannya. Nah, apakah tindakan Santi ini sesuai dengan pengamalan sila keempat? Berikut adalah contoh pelaksanaan sila keempat. Yang pertama, tidak memaksakan keinginan. Apakah Santi memaksakan keinginan? Nah, yang kedua, bermusyawarah. Apakah bisa dimusyawarahkan antara penduduk dengan keluarga Santi? Yang ketiga, mengutamakan kepentingan orang banyak. Apakah Santi egois atau mementingkan kepentingan yang banyak? Yang keempat, menjalankan keputusan yang telah disepakati bersama. Kalau ada solusinya, bisa dilaksanakan antara keluarga Santi dengan penduduk setempat. Untuk itu, kalian perlu memahami tentang sila-sila pengamalan dalam Pancasila. Coba kita lihat. Selain kalian memahami pengamalan Pancasila, di sini ada gambar tentang lambang Pancasila. Nah, di mana lambang Pancasila ini kalian juga harus mengetahuinya. Coba, sila pertama dilambangkan dengan apa? Bintang, tuh. Sila kedua dilambangkan dengan rantai, betul. Sila yang ketiga dilambangkan dengan pohon beringin. Sila yang keempat dilambangkan dengan kepala banteng. Dan sila yang kelima dilambangkan dengan padi dan kapak. Semua Pancasila ini adalah sebagai dasar negara Republik Indonesia. Dan Pancasila ini merupakan ideologi bangsa Indonesia yang tidak bisa tergantikan. Nah, selain itu juga Pancasila ini sering diperingati tanggal berapa? Coba ada yang tahu? Nah, Pancasila ini diperingati setiap tanggal 1 Juni. Pahamilah kelima Pancasila.
dari 5 butir Pancasila ini mengandung makna yang sangat luas yang perlu diamalkan khususnya oleh kita semua. Pancasila ini sejarahnya tertuang dari Piagam Jakarta yang sekarang berubah menjadi Undang-Undang Dasar 1945. Di Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila ini butir-butirnya terdapat di alinea keempat. Sebelum menjadi Pancasila sekarang, butir Pancasila itu terkandung di Piagam Jakarta. Coba kita lihat di paragraf di alinea keempat. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan Indonesia itu dalam suatu hukum dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam satu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, di alinea keempat ini terdapat dasar negara yaitu Pancasila, butir-butirnya, dan sekarang itu terdapat di Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat dan berubah jadi Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kemanusiaan yang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Dan yang terakhir, kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hewan banyak memberikan manfaat bagi manusia. Susu merupakan produk hewan yang dihasilkan dari sapi. Telur yang dihasilkan ayam petelur dapat kita nikmati. Nah, di sini ada kasus. Coba kalian perhatikan, di buku tema juga ada, supaya lebih jelas sambil kalian membuka buku tema. Ada kasus seperti ini. Udin membantu ibu membuka belanjaan. Di dalam tas terdapat 2 botol kecil susu masing-masing seharga Rp1.500. Kemudian Udin menemukan 2 kardus kecil telur masing-masing seharga Rp10.000. Bagaimana operasi hitung yang menunjukkan besarnya uang yang dibelanjakan ibu? Coba mana pilih oleh kalian? Apakah nomor 1, nomor 2, atau nomor 3? Sudah? Ya. Kembali lagi, dibaca lagi soalnya supaya kalian benar-benar memahami. Dari satu kasus ini dibuat menjadi operasi hitungnya, operasi hitung matematikanya. Apakah nomor 1, nomor 2, nomor 3? Sudah? Ya, kalau sudah kita samakan ya. Jawaban yang benar adalah nomor 1, betul. 2 kali 1.500 ditambah 2 kali 10.000. Ini adalah operasi campuran bilangan bulat. Kenapa operasi campuran bilangan bulat? Karena ada operasi perkalian dan penjumlahan. Mana yang terlebih dahulu? Berarti operasi perkalian. Apakah perkalian yang 2 kali 1.500 atau 2 kali 10.000? Yang pertama dikerjakan adalah yang operasi yang paling awal, 2 kali 1.500 ditambah
2 kali 10.000. 2 kali 1.500 sama dengan 3.000. Ditambah 2 kali 10.000 sama dengan 20.000. Maka 3.000 ditambah 20.000 sama dengan 23.000. Selanjutnya kita akan belajar operasi campuran bilangan bulat. Perlu kalian ingat, dalam melakukan operasi campuran bilangan bulat, ini kata kuncinya yang harus kalian pahami. Yang pertama, operasi penjumlahan dan pengeluaran sama kuat. Kerjakan operasi yang awal. Yang kedua, operasi perkalian dan pembagian sama kuat. Kerjakan operasi yang awal. Yang ketiga, operasi perkalian dan pembagian lebih kuat daripada penjumlahan dan pengurangan. Kerjakan operasi yang awal. Yang terakhir, yang keempat, operasi dalam kurung lebih kuat dari perkalian, pembagian, penjumlahan, dan pengurangan. Nah, konsep ini anak-anak harus kalian pahami dan harus kalian kuasai. Berbagai soal seperti apapun, kalau ini sudah dikuasai, Bapak yakin kalian bisa. Mudah kan? Oke, kita lanjut. Perhatikan contoh nomor 1. 20 dikurangi 25 ditambah 10 sama dengan titik-titik. Jawab, 20 dikurangi 25 ditambah 10. Ini ada operasi pengurangan dan penjumlahan. Seperti tadi yang sudah disebutkan bahwa penjumlahan dan pengurangan sama kuat. Operasi mana dulu yang harus dikerjakan? Operasi yang awal. Soal ini mana yang awal? Apakah penjumlahan atau pengurangan? Betul, pengurangan. 20 dikurangi 25. 20 dikurangi 25 sama dengan negatif 5. Ditambah 10. Negatif 5 ditambah 10 sama dengan 5. Paham anak-anak? Mudah-mudahan kalian paham ya. Mudah ya. Soal nomor 2, perhatikan. 8 kali 6 dibagi 4 sama dengan titik-titik. Dijawab, 8 kali 6 dibagi 4 sama dengan, ini ada operasi perkalian dan pembagian. Mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu? Nah, perkalian pembagian. Perkalian, kenapa? Karena perkalian operasinya lebih awal daripada pembagian. Maka kerjakan dulu 8 dikali 4 sama dengan 48 dibagi 4. 48 dibagi 4 sama dengan 12. Paham? Oke, kita lanjut. Masuk di soal ketiga, perhatikan dengan seksama. Negatif 5 ditambah negatif 10 dikali negatif 5 dibagi 8 dikurangi 20 sama dengan titik-titik. Perhatikan operasinya. Nah, tadi sudah dikatakan bahwa perkalian dan pembagian itu lebih kuat daripada penjumlahan dan pengurangan. Di sini ada operasi penjumlahan yang pertama, yang kedua ada operasi perkalian, yang ketiga ada operasi pembagian, dan yang terakhir ada operasi pengurangan. Mana yang dikerjakan lebih dahulu? Baik, kita jawab. Negatif 5 ditambah negatif 10 dikali negatif 4 dibagi 2 dikurangi 10 sama dengan, mana kerjakan terlebih dahulu? Ini yang berwarna merah. Kenapa merah? Karena operasi perkalian. Kenapa tidak pembagian? Karena perkalian lebih awal operasinya daripada pembagian. Maka negatif 10 dikali negatif 4 sama dengan 40. Kenapa 40?
Karena konsep awal yang seperti Bapak sudah jelaskan, bahwa perkalian negatif kali negatif maka hasilnya positif. Coba kita ingat kembali, masih ingatkah? Positif kali positif hasilnya positif. Positif kali negatif hasilnya negatif. Negatif kali positif sama dengan negatif. Negatif kali negatif positif. Nah ini negatif 10 dikali negatif 4 sama dengan 40. Negatif kali negatif jadi positif 40. Dibagi 2 dikurangi 10. Selanjutnya, mana operasi yang sudah didahulukan? Ini yang warna merah. Dari negatif 5 ditambah 40 dibagi 2 dikali 10. Berarti negatif 5 ditambah 20. Kenapa 20? Karena 40 dibagi 2 sama dengan 20 dikurangi 10. Terus, nah ada yang ini 5 ditambah 20 dikurangi 10. 5 ditambah 20, negatif 5 maaf, negatif 5 ditambah 20 sama dengan 15 dikurangi 10. 15 dikurangi 10 sama dengan 5. Bagaimana anak-anak? Pusing ya? Jangan pusing-pusing lah. Bapak yakin setelah dijelaskan kalian paham. Mudah-mudahan kalian bisa mengerjakan berbagai soal. Ini hanya contoh kecil saja. Yang penting kalian kuasai perkalian 1 sampai dengan 10-nya. Harus hafal. Itu mah wajib ya. Wayahna we wayahna apalkeun. Ya. Kalau tidak kita, siapa lagi? Kalau kalian ingin sukses, maka hafalkan perkaliannya. Semua bentuk soal insya Allah akan dikuasai. Kita lanjut. Selanjutnya perhatikan soal nomor 4. 20 dibagi kurung buka 24 dikurangi 19 kurung tutup ditambah 4 dikali negatif 2 sama dengan titik ketik. Operasi mana yang terlebih dahulu dikerjakan? Nah, jawabannya di sini operasi yang ada tanda merah dulu. 60 dibagi 24 dikurangi 19. Kenapa ini dulu dalam kurung? Karena dalam operasi dalam kurung lebih kuat daripada perkalian, pembagian, penjumlahan, dan pengurangan. Maka kerjakan terlebih dahulu. Tambah 4 dikali negatif 2. 60 sama dengan 60 dibagi 5. Dari mana 5? 24 kurangi 19. Ditambah 4 dikali 2. Negatif 2. Sama dengan, nah kerjakan dulu yang mana yang awal. Ada perkalian sama kuat dengan pembagian. Karena pembagian operasinya lebih awal, maka pembagian dulu kerjakan. 60 dibagi 5 sama dengan 12. Ditambah 4 dikali negatif 2. 4 dikali negatif 2 sama dengan negatif 8. Selanjutnya 12 ditambah negatif 8 sama dengan, nah di sini ada tanda negatif dan positif saling berdekatan. Positif dengan negatif berdekatan antara 12 dengan 8. Nah, positif dan negatif pendekatan ini berubah menjadi negatif karena negatif dengan positif hasilnya menjadi negatif. Maka 12 ini menjadi 12 dikurangi 8. Kurangi ini dari mana? Kurangi dari positif dan negatif. Nah, yang di atas anak-anak. 12 dikurangi 8 sama dengan 4. Bagaimana hasilnya? Paham? Paham, mudah-mudahan paham. Alhamdulillah, materi kali ini sudah Bapak sampaikan. Dari penjelasan tadi, coba kalian kerjakan tugas di bawah ini. Nomor 1,
Sebutkan lambang Pancasila, sila ke-1, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Yang nomor 2, kalian ada teks tadi di atas, teks bacaan tentang Santi. Apakah pendapatmu tentang sikap Santi? Buku paket halaman 75 ada tuh. Yang nomor 3, apakah pendapatmu tentang sikap penduduk? Itu juga di buku paket halaman 75. Tolong coba dilihat. Apa yang sebaiknya Santi lakukan dalam menghadapi masalahnya? Ada juga soalnya di buku paket halaman 76. Apa yang sebaiknya penduduk lakukan terhadap keberadaan peternakan ayam? Lihat di buku paket halaman 76, tema 1. Pertanyaan nomor 6 yaitu kurung buka 19 ditambah 2 dibagi 3 sama dengan diketik. Nomor 25 dikurangi 12 dibagi 3. Silahkan kerjakan. Nomor 8, 49 dikurangi 6 dikali 5. Nomor 9, 15 dibagi kurung buka 9 dikurangi 4 kurung tutup sama dengan diketik. Nomor 10 ditambah 49 dibagi 7. Silahkan kerjakan di buku tugasmu. Terima kasih. Sampai bertemu kembali di pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.